Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Aljana. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, program studi biologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemaparan materi mengenai teknik dekalsifikasi. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Ibu Syukriyah, MSc, pada mata kuliah Mikroteknik Hewan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu teknik dekalsifikasi. Dekalsifikasi adalah teknik yang digunakan untuk menghilangkan mineral dari tulang atau jaringan yang terklasifikasi lainnya sehingga blok parafin yang berkualitas baik dapat disiapkan dan dapat melindungi semua elemen mikroskopis yang memiliki peran penting. Dekalsifikasi juga merupakan tahap yang rutin digunakan pada proses pemotongan jaringan tulang melalui proses pengeluaran kalsium dari jaringan tulang tanpa merusak struktur jaringan tulang. Proses dekalsifikasi bertujuan untuk melunakkan tulang, gigi, atau jaringan yang mengandung garam kalsium sehingga mempermudah saat pemotongan menggunakan mikroton. Penggunaan larutan dekalsifikasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap hasil mikroskopis gambaran komponen suatu sel. Berbagai larutan dekalsifikasi yang digunakan dalam proses dekalsifikasi kebanyakan menggunakan larutan asam kuat. Selanjutnya, dekalsifikasi tulang. Tulang merupakan penyangga dan pelindung organ-organ yang penting yang ada di dalam tubuh. Tulang juga merupakan organ terkeras nomor 2 setelah ingal gigi karena di dalam tulang terdapat adanya garam-garam kalsium yang terkandung dalam tulang tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulang merupakan rangka atau bagian tubuh manusia untuk menopang tubuh. Susunan jaringan dan struktur matriks ekstraseluler yang padat dan disusun oleh komponen organik dan inorganik seperti fosfor, kalsium, dan protein. Secara kimiawi, tulang tersusun atas bahan organik dan anorganik dengan perbandingan 1:2. Susunan yang demikian akan menyebabkan suatu tulang memiliki kelenturan yang terbatas di balik kekerasan yang menjadi kekuatan tulang. Sel tulang berada dalam laktuna yang dikelilingi oleh matriks yang terinfiltrasi dengan garam anorganik yang menyebabkan sifat tulang menjadi rigid dan tidak fleksibel. Bagian luarnya merupakan jaringan fibrus yang disebut dengan periosteum yang kaya akan pembuluh darah. Suatu tulang kompak terdiri dari substansi tulang dengan ruangan-ruangan yang kecil. Tulang bagian luarnya tulang kompak, sedangkan bagian dalamnya merupakan tulang sponyosa. Setiap sel tulang yang matang akan disebut dengan osteosil yang dikelilingi oleh matriks dan dalam suatu ruangan yang disebut dengan osteoblast, yang terutama bertanggung jawab untuk pembentukan dari matriks organik tulang. Matriks tulang terdiri dari bahan-bahan organik yaitu tipe 1 kolagen 95% dan glikoprotein. Bahan anorganiknya terdiri dari kristal hidroksipati dan kalsium dan fosfor karbonat, magnesium, klorid, dan sulfat. Komponen anorganik merupakan 50% dari berat tulang. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mendekalsifikasi tulang, antara lain bahan chelatin yang paling umum digunakan adalah EDTA dalam bentuk garam dan disodiumnya. Walaupun sifatnya yang asid, dia tidak bertindak sebagai suatu mineral atau asam organik, tetapi dapat menangkap ion metalik, khususnya kalsium. Karena hanya dapat
mengikat ion kalsium, mereka hanya dapat bekerja pada lapisan luar bagian tulang atau kristal apitai. Begitu lapisan ini menjadi tipis, bentuknya diubah dari dalam oleh ion-ion, sehingga kristal ini kecil secara progresif selama proses dekalsifikasi berlangsung. Proses ini lambat, namun mempunyai keuntungan tidak mempengaruhi elemen jaringan lainnya. Bahkan, enzim masih tetap aktif setelah dekalsifikasi. Larutan yang digunakan umumnya berupa suatu larutan sederhana dari kira-kira 14% neutralized atau dengan penambahan formalin. Beberapa larutan yang sering digunakan adalah dianjurkan menggunakan pemakaian larutan EDTA garam disodium sebanyak 5,59 gram ditambah dengan aquades 90 cc dan formalin 10 cc. Neutral EDTA dibanding dengan EDTA disodium sel sebanyak 250 gram ditambah dengan aquades 1750 cc. Sehingga larutan ini sering keruh kemudian dinetralisasi sampai pH 7 dengan penambahan kira-kira 25 gram sodium hidroksida. Larutan dekalsifikasi yang baik seharusnya dapat menghilangkan semua garam-garam mineral dari dalam tulang tanpa menimbulkan efek yang kurang baik pada sel atau jaringan dan dapat mengganggu interpretasi hasil atau pewarnaan berikutnya. Waktu yang dibutuhkan untuk dekalsifikasi lengkap tulang adat dengan proses konvensional adalah 6-8 minggu. Semakin kecil potongan tulang, maka akan semakin cepat proses sehingga dapat kurang lebih dari 1 minggu. Metode yang digunakan untuk mengetahui proses dekalsifikasi sudah selesai antara lain dengan radiografi, manipulasi atau pibbling dan bending, waktu perendaman dan uji kimia. Radiografi merupakan metode alat akurasi yang dapat mendeteksi proses penghilangan kalsium apakah sudah sempurna atau belum pada tulang. Manipulasi merupakan metode yang sering digunakan karena mudah, yaitu menusuk jaringan dengan benda tajam seperti pisau atau jarum. Waktu perendaman tergantung pada jenis dan besar jaringan. Uji kimia yaitu uji yang menggunakan bahan-bahan kimia. Proses dekalsifikasi yang sudah sempurna atau selesai apabila jaringan femur atau tulang mudah ditembus menggunakan jarum tanpa kekuatan atau tenaga. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan dekalsifikasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja larutan dekalsifikasi, antara lain yang pertama ada konsentrasi reagen, suhu, agitasi, suspension, ion exchange resins, elektrolisis, dan ultrasonik. Sedangkan menurut Christian menjelaskan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap proses dekalsifikasi untuk diagnostik antara lain yang pertama ada ketebalan tulang, yaitu semakin tebal tulang maka semakin lama proses menghilangkan garam-garam dalam kalsium di dalam tulang. Yang kedua, volume larutan. Pada volume larutan ini, semakin banyak larutan dekalsifikasi akan mempercepat proses dekalsifikasi. Larutan yang masuk ke dalam tulang sehingga lebih cepat menghilangkan garam-garam kalsium tulang. Yang ketiga ada kerapatan tulang, yaitu keadaan tulang yang mengandung banyak kalsium yang lebih lama proses pelunakannya apabila dibandingkan dengan yang sedikit kandungan kalsiumnya. Yang keempat, tekanan atau vakum, yaitu pemberian tekanan yang biasanya untuk proses menghilangkan gelembung pada longgar,
Tetapi apabila disamakan dengan proses dekalsifikasi, diharapkan akan mengurangi kerusakan jaringan saat dikerjakan. Kemudian ada suhu. Suhu ini dapat mempercepat proses dekalsifikasi, tetapi dengan suhu lebih dari 60 derajat. Kemudian ada agitasi. Agitasi yaitu proses mempercepat dekalsifikasi dengan mekanik atau mengaduk saat proses dekalsifikasi. Setelah dekalsifikasi lengkap, maka tulang harus dikeluarkan dari larutan tersebut. Memonitor menggunakan larutan jenuh amonium oksalat dengan pH 3,0. Apabila supernaturalnya tetap jernih setelah ditetesi amonium oksalat, maka proses dekalsifikasi dihentikan. Selanjutnya, metode dekalsifikasi. Ada beberapa metode dekalsifikasi, antara lain yang pertama gelatin, yang kedua ada dekalsifikasi asam, yang ketiga ada microwave, dan yang keempat ada elektrolisis. Larutan dekalsifikasi dikategorikan menjadi 3, yaitu dekalsifikasi asam kuat, dekalsifikasi asam lemah, dan gelatin. Dekalsifikasi lebih sering digunakan di laboratorium patologi karena lebih cepat dan hasilnya tidak berubah dan merusak morfologi dari jaringan yang akan didiagnosis. Kemudian prinsip dekalsifikasi. Prinsip dekalsifikasi ini adalah menghilangkan kation kalsium dan mekanisme anion. Anion diperoleh dari larutan dekalsifikasi yang biasanya mengandung larutan asam. Larutan asam yang digunakan untuk proses dekalsifikasi antara lain yang pertama ada asam nitrat. Asam nitrat merupakan senyawa asam kuat sehingga larutan asam nitrat dapat mempercepat proses dekalsifikasi. Asam kuat dapat mempercepat proses dekalsifikasi jaringan yang mengandung garam-garam kalsium dengan kualitas hasil jaringan yang baik. Asam nitrat akan melepas ion kalsium pada jaringan sehingga jaringan tulang menjadi lunak. Mekanisme kerja larutan dekalsifikasi asam untuk melunakkan tulang dengan cara merusak senyawa organik yang terdapat pada substansi dasar pembentuk tulang dan jaringan. Larutan yang kedua yaitu ada pareni 10%, yang ketiga ada HCl 5%, yang keempat ada larutan von Ebner, dan yang kelima ada asam format 10%, kemudian larutan Evans, dan yang terakhir ada kerajian Christensen. Selanjutnya prinsip dasar dekalsifikasi. Prinsip dasar dekalsifikasi itu antara lain yang pertama ada pengurangan atau penghilangan garam kalsium oleh larutan asam lemah. Yang kedua ada pengurangan atau penghilangan garam kalsium oleh penggunaan larutan mineral lemah yang dibarengi dengan pertukaran ion resin untuk larutan dekalsifikasi bebas dari kalsium. Yang ketiga ada menggunakan gelatin agen EDTA. Yang keempat ada pengurangan atau penghilangan garam kalsium yang menggunakan prinsip perubahan kalsium menjadi ion elektrolit dengan menggunakan listrik arus. Selanjutnya prinsip kerja dekalsifikasi. Proses dekalsifikasi harus dapat menyesuaikan substansi keras tulang dengan kelembutan media penanam. Prinsip kerja dekalsifikasi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum jaringan dilakukan proses dekalsifikasi, jaringan tersebut harus dilakukan proses fiksasi terlebih dahulu. Yang kedua, jaringan keras yang tidak terfiksasi dengan baik maka akan menyebabkan kerusakan pada jaringan lunak di sekitarnya akibat agen dekalsifikasi. Yang ketiga, fiksasi itulah yang nantinya akan melindungi jaringan lunak baik keseluruhannya atau setidaknya ada bagian kecil yang dapat dipertahankan.
Teknik inilah yang disebut dengan teknik fiksasi potong makros dekalsifikasi. Yang keempat, dekalsifikasi adalah prosedur rutin dengan tujuan untuk membuat jaringan yang mengandung garam mineral tanpa harus mempertahankan garam mineral tersebut. Yang kelima, garam kalsium biasanya terdapat pada tulang dan gigi atau dalam kondisi patologis. Yang keenam, ada dua jenis klasifikasi patologis, yaitu klasifikasi distrofi, di mana garam kalsium disimpan di dalam sel atau jaringan di sekitarnya yang telah rusak atau terluka oleh penyakit, misalnya pada tuberkulosis atau perubahan akibat kanker. Kondisi ini disebut dengan endapan metastatik. Contohnya pada hipertiroidisme, di mana ada perubahan metabolisme kalsium yang menyebabkan peningkatan kadar garam dalam darah. Selanjutnya, proses dekalsifikasi. Proses dekalsifikasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan jaringan yang telah terparafinasi, blok dimasukkan ke dalam larutan dekalsifikasi dengan perbandingan volume sekitar 50-100 kali dari blok jaringannya. Larutan dekalsifikasi dapat juga dicapai dengan menggunakan penghubung berupa kasa sehingga blok jaringan dapat berada pada dasar larutan atau sedikit di bawah atau tengah-tengah jaringan bagian tengah cairan. Yang kedua, cairan harus diganti 1 atau 2 kali sehari sampai dekalsifikasi selesai. Hal ini bertujuan untuk perkembangan proses dekalsifikasi dan kesempurnaan hasil. Yang ketiga, pada saat penyelesaian dekalsifikasi, jaringan langsung dipindahkan ke alkohol 70% selama 10 jam dengan beberapa kali pergantian larutan alkohol dengan konsentrasi yang sama. Yang keempat, setelah 10 jam selesai dilakukan, maka jaringan dilanjutkan dengan proses pemotongan jaringan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses dekalsifikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses dekalsifikasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, target utama pembuatan sediaan. Pastikan penggunaan larutan dekalsifikasi tidak merusak jaringan atau target sel. Yang kedua, pemotongan ukuran yang berhubungan dengan jumlah larutan dan waktu pengerjaan. Yang ketiga, bantuan percepatan dekalsifikasi. Yang keempat, untuk menjadikan tahap dekalsifikasi ini sempurna, maka dibutuhkan hal-hal berikut. Nah, yang pertama itu dibutuhkan sebuah penilaian awal dari spesimen dengan baik atau mengandung kadar garam kalsium yang sedikit atau banyak. Untuk menjadikan tahap dekalsifikasi ini sempurna, kita harus tahu jaringan tersebut mengandung kadar garam kalsium yang banyak atau sedikit. Yang kedua, jaringan yang dibuat sediaan harus terfiksasi secara sempurna. Jadi kita harus memastikan sediaan yang udah dibuat, jaringan yang mau dibuat sediaan itu dia harus sudah terfiksasi secara sempurna. Yang ketiga, persiapan potong makros atau gros haruslah wajar. Yang keempat, pemilihan larutan dekalsifikasi harus sesuai dengan tujuan pembuatan sediaan. Volume larutan dekalsifikasi harus memadai dan sering dilakukan secara teratur. Yang kelima, pengecekan batas endopin harus diperhatikan. Yang terakhir, kita akan membahas penentuan waktu endopin dekalsifikasi. Penentuan waktu endopin dekalsifikasi menggunakan metode yang pertama ada metode X-ray, yang kedua pengujian reaksi kimiawi, yang ketiga dengan cara tes fisik. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai teknik dekalsifikasi ini.
Apabila ada penjelasan saya yang kurang baik atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.